semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau mereview mobil GLA 35 yang AMG. Ini mobil emang bener-bener AMG. Jadi kapasitas mesin ini 2000 cc dengan konfigurasi mesin 4 inline atau 4 segaris. Dan torsinya 400, horsepowernya 306. Serta dia memiliki transmisi yang AMG Speedshift DCT 8G. Jadi ada 8 percepatan untuk kendaraan ini. Jadi dia halus banget dalam dia berpindah transmisinya. Keren banget. GLA 35 AMG ini sudah menggunakan teknologi lampu yang multi beam LED. Dan dia model grillnya dia udah model yang AMG ya. Jadi ada tulisan AMG sini dengan model ininya ke bawah. Dan ada logo besar Mercedes-Benz di tengahnya. Di bagian bawah sini juga ada chrome-nya. Nah, di intake-nya juga. Jadi memperlihatkan banget kalau kendaraan ini AMG performance. Velg GLA 35 ini menggunakan model yang 5 spoke light alloy wheels dengan AMG. Ukurannya 235, 50 dan ring 19. Di bagian samping sini juga ada tulisan Turbo 4MATIC yang artinya dia 4-wheel drive, jadi penggerak 4 roda secara otomatis. Nah, untuk ini juga udah keyless door, tinggal kamu tekan aja apabila kamu memegang kuncinya, dia akan mengunci dan menutup secara otomatis. Kita ke bagian belakang. Di sini juga ada logo tulisan AMG-nya dan tulisan GLA 35. Mobil ini juga dilengkapi dengan hands-free access dan easy pack tailgate. Nah, untuk mobil-mobil baru sekarang dia sudah tidak menggunakan lagi dongkrak atau kunci pas, karena sekarang ada teknologi yang baru, teknologi yang tergantikan itu menggunakan ini tire kit. Dan ini ada cairannya, jadi nanti kalau misalnya selama dia tidak sobek atau pecah, jadi bisa dibantu dengan ini dulu. Untuk interior dari GLA 35 ini, AC-nya dia sudah yang model turbin, jadi untuk membuka dan menutupnya tinggal kita putar. Nah, kalau kayak gini blowernya dia mati nih. Nah, kalau misalnya diputar lagi dia hidup. Nah, untuk AC-nya ini ada dua pengatur AC, jadi temperatur yang di sebelah kiri sama temperatur yang di sebelah kanan itu berbeda. Bisa dilihat dari sini, ini untuk suhu dari AC-nya. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Nah, ini untuk menunya, menu AC, temperatur suhunya, ini juga bisa diatur di sini. Ini untuk blowernya, ini untuk arah anginnya, dan di sini bisa juga untuk auto, jadi yang menyesuaikan dulu udara dari kabin luar dengan kabin dalam. Nah, ini otomatis dia akan membesar kalau misalnya kita pencet auto, karena dia menyesuaikan udara yang nyaman untuk di dalam atau di kabin dalam mobil ini. Nah, ini ada heater buat kaca depan, ini ada hazard dan heater buat kaca belakang. Ini sirkulasi untuk udara di dalam kabin mobil. Nah, ini akan terbuka otomatis setiap 20 menit karena akan ada fresh air terus dari luar. Ini untuk mensinkronize. Nah, jadi kalau kita pencet synchronize, dia akan mensynchronize AC. Biasanya mengikuti temperatur dari di sisi yang sebelah driver. Di bagian tengah sini ada trackpad. Di sini ada finger rest untuk mengoperasikan trackpadnya. Nah, di dalam sini ada kabel multimedia. Jadi multimedianya ini masih menggunakan kabel untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini sudah wireless charger. Di sini yang ada gambar kunci untuk tempat penyimpanan kunci. Jadi kunci bisa ditaruh di sini. Oke, untuk yang di bagian tengahnya, di bagian trackpad, nah di dynamic select ini ada pilihan cara berkendara, macam-macam cara berkendara. Jadi ada sport, comfort, individual,
dan di mobil ini ada slippery atau untuk jalanan yang licin. Di bawah dynamic select atau pilihan berkendara ini ada Paktronic yang di sini ada kamera. Nah, dia untuk memperlihatkan kamera mundur aja untuk GLA 35 ini. Dan di sini juga ada akses cepat. Akses cepat ini untuk di sini kan ada kamera parkir, attention assist, blind spot assist. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur menu keselamatan atau sensor dari kendaraan ini, itu kita bisa atur dari sini nih. Jadi kayak ini ingatkan di awal atau volume adanya. Nah, bantuan manuver ini perlu banget nih. Kadang-kadang dia suka pada saat kita mundur, mobil bisa ngerem sendiri karena sensor membaca ada halangan di belakang. Nah, untuk matiinnya kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya dari sini. Nah, ini seperti ini ada attention assist, blind spot assist gitu. Nah, untuk ini bisa di off kan atau dia tetap menyala. Tapi nanti kalau ada objek yang kebaca oleh sensornya, dia pasti akan bunyi dan biasanya mengerem kendaraannya. Ini ada blind spot assist juga. Nah, di sini juga ada kendaraan, lampu, sistem, dan panduan pengoperasian. Untuk favorit atau yang tanda bintang, ini kita bisa menentukan urutan baru dari menu-menu yang ada di sini. Jadi bisa kita custom untuk menu yang di situnya. Untuk volume di sini modelnya yang di scroll. Jadi di scroll ke atas untuk menaikkan volume dan di scroll ke bawah untuk menurunkan volume, atau kita klik satu kali untuk memute atau meniadakan suaranya. Kalau kita tekan agak lama, nah di sini akan keluar tuh sistem off dan display off. Ada button untuk navigasi, radio, dan telepon. Nah, finger rest. Nah, untuk mengoperasikan trackpad ini supaya jadi supaya tidak pegel lah tangannya, kita bisa mengoperasikannya di finger rest ini. Nah, di samping finger rest ini ada pengaturan untuk berkendara secara manual atau biasanya dia langsung ke sport. Nah, kalau untuk mau langsung ke sport plus, kita turunin lagi di sini yang supaya menonaktifkan, supaya tidak electronic stability programnya, ESP-nya. Dan di sini adalah untuk membuat fairnya rigid ya. Jadi pada saat berkendara kencang itu kita rasanya lebih nyaman juga di dalam itu. Untuk di dalam sini ada 2 USB port dan penyimpanan yang cukup dalam untuk menyimpan beberapa barang di dalam. Untuk multifunction steer ini sudah dibalut nappa leather, dan karena dia AMG Performance, bagian bawahnya dia model flat dan ada emboss tulisan AMG di sininya. Ini jahitannya merah. Nah, untuk di samping-sampingnya juga merah. Nah, di bagian sebelah kiri di sini ada engine start stop dan tuas. Di tuas ini untuk pengaturan wiper, lampu, dan lampu dim. Untuk lampu dim kita tarik aja ke dalam. Nah, untuk di bagian sini ada pedal shift untuk menurunkan transmisi apabila kita berkendara secara manual. Nah, di pengaturan setir ini masih secara manual. Jadi menaikkan dan menurunkannya masih secara manual. Jadi ini kita turunkan ke bawah, dan kalau sudah pas tinggal dinaikkan kembali ke tempatnya. Nah, mobil ini adalah mobil yang AMG Performance, jadi dia terdapat 2 AMG button. Nah, di sebelah kanan ini untuk pengaturan dynamic select-nya. Di sini juga pengaturan dynamic select
tapi lebih ke pairnya. Jadi dia menyesuaikan apabila comfort, untuk pairnya dia lebih lembut, dan untuk sport udah pasti dia akan lebih rigid dan lebih, supaya kita dalam berkendaranya juga lebih nyaman, dia akan lebih pendek juga jadinya. Nah, di sini ada AMG Dynamics gitu. Untuk yang di sebelah kanannya ini pengaturan untuk transmisinya, tuasnya. Kita kalau mau menggunakannya, kita injek rem terlebih dahulu, ke atas dia reverse, ke bawah dia drive, dan untuk parkir kita tinggal tekan yang di ujung tuas ini gitu. Di setir ini multifunction setir, trackpad juga yang sebelah kiri untuk mengatur layar yang di sebelah kiri, jadi multimedia yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk mengatur instrument cluster yang ada di depan pengendara. Di sebelah kanan dari multifunction steer, di sini ada untuk merilis dan mengaktifkan handbrake. Kalau misalnya kita tekan, nah nanti ada keluar merah di sini parkir handbrake-nya. Nah, untuk lampu selalu posisikan di auto karena dia akan mengatur sendiri untuk pencahayaannya. Di sebelah kanan sini di bagian pintu samping ini ada untuk pengaturan spion, yang ini untuk pengaturan spion kanan, yang sebelah sini untuk pengaturan spion sebelah kiri, ini untuk melipat spion, dan ini adalah arah untuk arah kacanya dari spion tersebut. Di sini juga sudah power window di keempat jendelanya. Ada memory function seat juga, bisa 3 model 3 pengaturan. Jadi sampai bunyi itu kita pencet M1 atau M2 atau M3 sampai bunyi itu bisa mengatur 3 posisi yang berbeda. Di sini juga ada untuk membuka dan mengunci pintu. Model trimnya dia swap dengan jahitan merah di samping sini, dan ini model yang karbon. Ini untuk membuka bagasi secara otomatis, atau kita bisa juga menutup dengan menekannya sedikit lebih lama. Di sebelahnya sini juga ada penyimpanan untuk tempat minum atau sebagainya. Untuk mobil GLA 35 juga sudah dilengkapi dengan panoramic sliding sunroof. Jadi dia ada 2 kaca, yang di depan untuk sunroof, yang di bagian belakang adalah kaca panoramik. Kita untuk tekan sekali akan membuka krenya, dan untuk membuka sunroofnya kita tekan sekali lagi, maka sunroofnya akan terbuka. Di bagian tengah sini ada AC, tapi tidak ada tombol untuk pengaturannya, dan ada 2 USB port untuk mencharge dan ashtray di dalam sini. Oke, saya akan menjelaskan bagian belakang dari mobil GLA 35 yang performance ini. Untuk bagian belakang cukup nyaman ya, legroomnya juga, karena ini SUV sih sebenarnya. Jadi legroom depannya sangat luas, dan headroomnya juga ya cukup tinggi. Jadi kita juga nyaman untuk duduk di belakang. Seatbelt dia berwarna merah karena mobil ini AMG performance, dan di sini juga modelnya swap juga dengan jahitan merah. Ada untuk power window, ini modelnya chrome, dan penyimpanan di bagian sini. Demikianlah review untuk GLA 35 yang AMG ini. Jadi kalau misalnya kamu suka berkendara cepat, ini enak banget karena cocok banget untuk dipakai sehari-hari, dan bisa juga dipakai untuk berkendara kencang karena emang dia AMG performance dan dibuat untuk kita yang suka mengendarai mobil kencang. Jangan lupa ikutin terus video YouTube saya
diberi like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dah.